Selamat datang di Medan Kota Podcast untuk Ustadz dan Bunda Rahina. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Bunda? Alhamdulillah. Kawan-kawan di rumah bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang bertemu dengan Ustadz dan Bunda yang sekarang adalah menjadi bagian dari keluarga baru saya. Podcast kali ini izinkan saya untuk memandu acara kita pada malam hari ini yang bertajuk Hari Ibu dengan tema Semangat Ibu Demi Masa Depan Anak. Untuk mempererat tali silaturahim kita, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena pasti ada yang belum mengenal saya, karena saya baru bergabung bersama PKS yang kita banggakan ini, Ustaz. Perkenalkan, saya Naswa Aliana Gohan. Saya adalah seorang mahasiswi UINSU yang sebentar lagi akan menyelesaikan studi. Mohon doanya Ustaz, Bunda, dan kawan-kawan semua. Semoga agar saya mendapatkan hasil yang terbaik pada sidang 5.0 nanti. Amin. Amin. Saya juga anggota PKS Muda yang dikomandoi oleh sahabat saya, Aulia Jihadi Akbar SKP, sebagai Ketua PKS Muda Medan Kota, dan juga Bung Rashid sebagai Ketua Kepemudaan Medan Kota. Semoga kita semua menjadi anak-anak muda yang cerdas, berkarakter, berakhlak, dan juga menjadi kebanggaan bagi setiap orang. Insya Allah. Oke, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa kerennya, yaitu ada Bunda Rahmina SSI dan juga ada Ustaz Robin Ginting SPD MPD. Mungkin Ustaz Robin atau pemirsa di rumah bingung, kok Ustaz Robin diundang? Ini kan hari ibu bukan hari ayah gitu. Perlu kita garis bawahi bahwa di balik semangat seorang ibu dalam masa depan anaknya, pasti ada seorang ayah yang selalu memberikan ide-ide jeniusnya kepada ibu sehingga menguatkan seorang ibu dalam mendidik anaknya. Jadi itulah mengapa kami mengundang Ustaz Robin, karena kami tahu beliau ini punya wawasan yang luas yang bisa diambil oleh anak-anak muda yang bakal jadi calon ayah nantinya. Oke, sebelum kita lanjutkan, akan ada penampilan spesial yang akan ditampilkan oleh saudara kita, anggota PKS Muda, yaitu Farhan Manurung. Beliau akan menampilkan sebuah puisi. Kita saksikan untuk saudara Farhan. Boleh kemari? Ibu, karya Khairul Anwar. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarahi, katanya memperbaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya pandai. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemot. Ibu, setiap kali aku tersilap, dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sepi lalu menghajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, dia obati dengan tawa dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, dia bersyukur kepada Tuhan. Namun tidak pernah aku lihat
bacaan puisinya sungguh luar biasa. Seperti itulah perjuangan seorang ibu, bahkan untuk makan saja dia rela tidak makan agar anaknya duluan yang makan. Itulah luar biasanya seorang ibu. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai podcast ini, saya akan bercerita sedikit tentang narasumber kita. Yang hebat-hebat ini yang pertama ada Bunda Rahmina SSI. Bunda Rahmina itu tinggal di Jalan Air Bersih nomor 21 Medan. Riwayat pendidikannya SD Area tahun 1989, SMP di MTS IAIN Suka Yogyakarta, tahun. Insya Allah. SMA Man 1 Yogyakarta juga. Riwayat organisasi Bunda yaitu Kabit Puan DPC PKS Medan Kota tahun 2006, Kabit Kaderisasi DPC PKS Medan Kota tahun 2017, dan juga Pos Wanita Mandiri tahun 2011. Riwayat pekerjaan Bunda yaitu sebagai asisten dosen lab fisika di Universitas di USU tahun 2000 hingga tahun 2004, dan guru SDIT di Al-Hijrah tahun 2005 hingga tahun 2007, kepala sekolah PAUD Cahaya Harapan tahun 2007 hingga 2020. Suami Bunda Rahmina adalah Ustadz Khairuddin Butar SHI. Ini terkenal juga nih ya Bunda. Insya Allah. Tokoh kita ya. Tokoh ya Ustadz ya. Insya Allah. Bunda Rahmina memiliki 3 orang anak, yaitu ada Muhammad Maulana Irsyad, Hamdan Abbas, dan Kuni Fatihah. Moto hidup Bunda yaitu jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Memang real ya, Bun. Sabar dan sholat itu memang sebagai penolong kali. Kalau misalnya, apalagi kalau biasanya tuh Bun, orang kalau pas lagi susah baru sholat Bun. Kalau pas lagi ngerasa sulit aja, kalau udah bahagia lupa deh Bun. Padahal yang memberikan bahagia itu juga Allah ya Bun, bukan hanya kesini aja. Oke, selanjutnya narasumber kita yang kedua ada Ustadz Robin Binti SPD MPD. Ustadz Robin tinggal di Jalan Air Bersih, Gang Teknik nomor 5. Riwayat pendidikan Ustadz yaitu SD 050614. Saya di Melangkat, ini hobi keluar kota ya Ustadz. Hobi jalan-jalan nih. Tinggal di Medan, sekolah di Langkat ya Ustadz. SMP Negeri 1 Sebingai Langkat, SMA Negeri 1 Sebingai Langkat. Ustadz tamatan dari Unimed jurusan Pendidikan Biologi S1 dan S2. Riwayat organisasi Ustadz Robin ini ada 10. Pengalaman organisasi Ustadz Robin luar biasa nih, berarti di mana-mana dikenal nih insya Allah ya Ustadz ya. Yang pertama ada Ketua STM Osgoro dari tahun 2017 hingga 2020. Dan dipilih lagi dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Kemudian menjadi sekretaris BKN Ridho Bakti dari tahun 2018 hingga 2021. Kemudian pembina Kopanas Bung 2017 hingga 2019. Kemudian ketua Kopanas Bung tahun 2020 hingga sekarang. Kemudian pembina STC 2021, anggota bidang penelitian MUI Sumut 2021. Sekretaris 3 PGSI Sumut 2021, Sekretaris DPC PKS Medan Kota dari tahun 2011 hingga 2015, Ketua DPC PKS Medan Kota dari tahun 2015 hingga 2019, dan kembali diamanahkan lagi di tahun 2020 hingga 2025. Itu saking kinerjanya luar biasa Ustaz. Biasa. Oke. Riwayat pekerjaannya yaitu sebagai seorang guru dari tahun 2009 hingga sekarang. Istri Ustadz Robin bernama Bunda Siti Munawwarah Siregar SP. Ustadz Robin memiliki 4 orang anak. Yang pertama Takia Hisena Jiha Ginting, yang kedua Sabita Aina Hulwah Ginting, yang ketiga Satibah Humairah Ginting, dan yang keempat Tauhid Ahmad Sudes Ginting. Moto hidup Ustadz Robin yaitu Allah wayatuna khairunnas anfa'un linnas. Ini bagian dari hadis. Oke, kita akan sedikit cerita kenapa saya tertarik untuk bergabung bersama PKS ini. Saya melihat bahwa orang-orang PKS ini cerdas dalam berbicara, sehingga
menambah wawasan kita sebagai anak muda untuk tahu bagaimana berbahasa yang santun. Dan juga kelebihan PKS ini adalah membuat kita untuk lebih dekat dengan Allah melalui kegiatan-kegiatan yang dibuat atau dilaksanakan oleh PKS seperti pengajian, tahfiz Quran, sekolah pranikah, dan lain-lain sebagainya. Oke, langsung saja kita masuki untuk pertanyaan Bunda. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada Bunda. Yang pertama yaitu seperti yang kita ketahui Bunda bahwa madrasah pertama bagi seorang anak itu adalah ibunya, ya kan Bun? Jadi bagaimana pandangan Bunda akan hal itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, untuk Al-Madrasul Ula ya. Al-Madrasul Ula. Jadi memang itu hadis apa kayaknya pendapat ulama ya. Pendapat ulama bahwasanya ibu itu adalah madrasah pertama ya. Jadi memang untuk mempersiapkan anak ya di masa depan itu memang peran ibu sangat penting sekali, bahkan dia yang pertama. Kenapa? Karena bahkan sebelum mengandung pun kita persiapkan anak ini kita mau anak yang seperti apa ya. Jadi kalau saya langsung praktisi ya, kalangan praktisi. Jadi kalau teori itu banyak sekali ya, kita ada pakar psikologi, ada Aisyah Dahlan, ada teori-teori pendidikan ya, dan sebagainya. Jadi ketika di prakteknya, ketika saya menginginkan gitu ya anak yang hafiz Quran, jadi anak ketiga itu saya berdoa sebelum hamil. Jadi sebelum hamil udah berdoa, ya Allah izinkan hamba mempunyai anak yang hafiz Quran. Jadi dipersiapkan dari sebelum mengandung. Kalau lebih jauh lagi, kalau seorang laki-laki dipersiapkan ketika dia memilih pasangannya. Jadi kita sama-sama tahu orang tua daripada Imam Syafi'i ya, saat itu dia Idris itu memakan buah delima, jadi dia teringat ini buah milik siapa, kan? Lalu dia mencari siapa pemilik buah itu dan meminta izin untuk memakannya. Tapi oleh pemilik buah disuruh kerja dulu selama sebulan tanpa digaji. Kemudian setelah itu dia disuruh menikahi anaknya yang buta tuli ya. Ternyata setelah menikah dia lihat rupanya buta dari kemaksiatan, tidak mendengar dari ibu. Jadi anaknya dia pun sebenarnya si pemilik buah ini sudah menginginkan anaknya untuk menikah dengan pemuda yang taat tadi. Maka lahirlah Imam Syafi'i seperti itu. Sama juga seperti ibunya Syekh Ali Jabir ya. Jadi dia juga menginginkan anaknya, salah satu anakku ada yang hafiz Quran. Ternyata dari 11, 10 hafiz Quran. Jadi memang dia madrasah pertama ya, karena memang dari saat sebelum mengandung, memilih pasangan, sampai mengandung itu banyak pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan oleh seorang ibu. Berarti pas ya. Iya. Dan memang dari seorang perempuan, dari seorang laki-laki itu kalau ingin anak-anaknya cerdas, anak-anaknya hafiz Quran, dia harus memilih perempuan yang soleh, yang soleh, yang baik. Itu pun selanjutnya peran seorang ibu dalam pembentukan karakter anak itu kan cukup besar ya Bu. Bagaimana cara Bunda dalam menanamkan sikap atau akhlak yang baik untuk anak yang kita ketahui bahwa di zaman yang semakin modern ini pendidikan moral pada anak itu cukup rendah. Jadi memang pembiasaan sejak dini dari anak itu justru dimulai saat dalam kandungan tadi ya, dan juga saat dia dilahirkan. Jadi saya pernah suatu hari di rumah sakit ketika melahirkan anak. Jadi kita belajar dari banyak orang ya. Jadi pasien sebelah bilang gini, nanti kalau sebelum anaknya bangun, kita harus bangun di luar. Gitu. Jadi banyak ibu-ibu muda, anaknya bangun dia baru bangun. Karena kata alasannya nggak bisa tidur malam lah,
kelelahan menyusui anaknya lah. Tapi sebenarnya ketika itu saya praktekkan memang iya. Jadi sebelum anak bangun kita udah bangun. Artinya apa? Kita sholat tahajud. Nah, justru anak itu, iya anak itu lebih siap dia bangun karena dia udah merasakan ibunya sudah bangun. Jadi memang pembiasaan itu dimulai dari sejak dini. Nah, adapun sebenarnya pembiasaan itu apa ya usia emas anak itu ya dari sejak usia dari dalam kandungan sampai sekitar SD ya. Nah, SD 12 tahun itu atau kalau golden age. Nah, disitulah kita tanamkan gitu. Karena kalau udah usia SMA mungkin dia sudah punya kawan sendiri. Nah, itu mungkin sudah kita pun sudah apa ya mungkin sudah agak jauh lah dengan anak. Jadi di usia dini itulah kita kuatkan tentang penanaman karakter. Termasuklah mengajarkan ngaji ya justru kalau bisa yang mengajarkan surah Al-Fatihah itu adalah ibu ke anak gitu kan karena dia menjadi amal jariah kan karena Al-Fatihah itu kan akan dipakainya seterusnya seperti itu jadi kalau bisa memang orang tua lah gitu terutama yang paling dekat ya ibu iya apalagi ya diajarkannya pun sejak dia sebelum mengenal huruf-huruf yang lain ya kan masih usia setahun 2 tahun lah setahun 2 tahun itu baik bahwasannya kalau misalnya kita mau menanamkan akhlak yang baik pada anak itu harus dimulai dari usia dini dari dia baru lahir sampai hingga dia usianya remaja apalagi pada usia remaja itu di saat itulah pergaulan seorang anak itu sedang dulu maksudnya gini seorang remaja itu dia rasa ingin tahunya itu tinggi dia ingin mencoba ini nah kalau seandainya seorang orang tua itu dari awal dia sudah memberikan akhlak yang baik pada anaknya otomatis dia akan selalu mengingat perkataan yang baik dari orang tuanya orang tua itu pernah mengajari ini waktu aku kecil jadi tidak boleh aku lakukan seperti itu tadi selanjutnya pun bagaimana bunda menyikapi misalnya ada seorang anak dia ingin orang tuanya sendiri yang mengajari soal pendidikan belajar tapi ternyata orang tuanya ini sibuk bekerja karena pada saat sekarang ini pun banyak orang tua yang sibuk bekerja sehingga anak itu kemana-mana belajar apalagi sekarang ini metode belajar itu kan dari itu ya kan jadi bagaimana cara bunda menyikapi orang tua yang lebih sibuk bekerja daripada mengajari anaknya belajar karena kan kalau belajar itu untuk masa depan anaknya juga kan bagaimana ya kebetulan kalau saya ibu rumah tangga tapi juga ibu rumah tangga yang punya kegiatan gitu ya jadi kalau anak saya lahir kan 2007 ya saat itu saya jadi kepala sekolah PAUD ya. Jadi memang anak-anak ini ya saya bawalah acara-acara saya gendong ya kan jadi sudah agak besar sedikit lahir pula adiknya ya kan jadi memang nggak siap-siap nah tapi kita punya sharing sama kawan-kawan yang bekerja ya kan sebenarnya yang penting itu adalah kualitas waktu yang ada untuk anak gitu ya mungkin sebenarnya anak ini kuncinya adalah satu kita menjadi pendengar yang baik untuk dia jadi mulai dari kecil sebenarnya dia suka cerita itu udah positif kita dengarkan aja dia kan dari usia berapa ya usia 2 tahun 3 belum ya usia TK ya usia TK itu kan dia suka cerita tadi begini kawan tadi padahal kita sambil kerja kita nggak perhatikan apa itu tapi pura-pura aja ya oh iya Kak ya jadi anak-anak saya sampai usia sekarang pun kalau sama saya suka cerita jadi itu adalah yang paling aman sebenarnya ketika dia masih mau cerita sama kita gitu ya nah tadi yang untuk orang tua bekerja itu tadi ya sebenarnya kualitas yang harus diberikan kepada anak-anak ini tadi. Jadi kita punya kawan juga yang anggota dewan yang anaknya 14 ya, nggak salah ya. Nah jadi dia memberikan pengasuhan itu misalnya anak pertama menjadi
penanggung jawab anak nomor 3 seperti itu ya kan. Anak nomor 2 menjadi penanggung jawab anak nomor 4. Jadi dia memberikan penanggung jawaban itu terhadap anak karena tadi ibunya nggak sempat gitu kan. Nah, tapi kan yang pertama sudah dididik sama ibunya, sudah diajari seperti ini ya, mandiri atau mandirian. Ya intinya kalau bagi ibu-ibu yang bekerja, jalinlah kedekatan kita dengan anak. Hati anak itu kita yang kuasai. Karena dia masih usia dini tadi ya, seperti itu. Sehingga insya Allah masalah pendidikan tadi bisa kita atasi. Kalau kita memang di keluarga, kalau suami untuk pendidikan anak memang diserahkan kepada memilih ya tadi ya, memilih pendidikan anak itu diserahkan kepada pertamanya kepada istri. Jadi saya nyari sekolah itu saya memang, tapi nanti persetujuan akhirnya tetap pada suami. Termasuklah pendidikan agama yang utama ya kan. Jadi kalau sama anak yang laki-laki saya bilang kalau masuk pesantren nanti dunia yang mengejarmu gitu kan, bukan kau yang ngejar dunia. Tapi kalau kau masuk sekolah biasa misalnya kan tanpa mendiskreditkan sekolah yang umum gitu ya. Kalau nanti abang sekolah di umum gitu kan, nanti abang kejar dunia dan tak akan dapat. Tapi kalau abang pilih sekolah agama, dunia itu yang akan mengejar abang. Jadi memang saya tunjukkan bukti-buktinya. Ini contohnya Ustadz ini, kerjanya cuma ceramah. Tengok sawitnya gitu kan, berhektar gitu kan. Nah, ada ini. Karena memang udah jaminan itu hadis ya. Saya berapa sama anak itu hadis bahwasanya kalau abang belajar agama, insya Allah dunia mengejar abang, bukan abang kejar-kejar dunia. Jadi kalau udah dapat dunia, insya Allah akhirat. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita kejar dunia nggak dapat, apalagi akhirat kan? Hanya di dunia. Iya, tapi kan nggak dapat juga kan susah kan? Kalau kita kerja kejar dunia aja ya kan nggak dapat kan? Kapan kita mengejar akhirat lagi ya? Seperti itu. Ada nggak kira-kira yang ingin sampaikan untuk kami anak-anak muda, bukan hanya seorang ibu yang punya kami anak-anak. Iya, untuk anak muda sebenarnya cobalah bahagiakan ibu dengan hal-hal yang sederhana ya. Contohnya apa? Kemana gitu kan? Ke sini mak gitu. Mana ke misalnya rapat. Habis rapat dia pergi sama kawannya ke kafe. Habis itu kemana lagi? Dia pulang malam kan? Dia nggak mikir mamanya pasti resah di rumah ya kan? Nunggu gitu kan? Terakhir dia datang pulang malam dari mana? Gitu. Walaupun akhirnya dia lega, tapi kan selama dia menanti kita itu, dia kan pasti kan dia gelisah gitu kan. Nah, sebenarnya membahagiakan orang tua dengan cara-cara sederhana itu banyak sekali ya. Contohnya itu tadilah ketika kita izin. Jadi orang tua itu nggak mengharapkan, misalnya kita udah disekolahkan tinggi-tinggi, nanti gaji kau untuk mama ya gitu kan. Tidak seperti itu. Gitu. Jadi memang dia berharapkan kehadiran kita. Waktu sebenarnya. Uang itu soal berapa menit, tapi ada kehadiran dia di hadapan orang tua. Iya, jadi sama kayak saya menginginkan seorang anak. Ketika anak itu dapat, saya nggak menginginkan apa-apa lagi, karena sudah ada anak. Gitu kan. Kayaknya udah lengkap lah hidup ini. Jadi orang tua itu seperti itu, anaknya sudah besar nih, kan udah hilang capeknya ngurusnya. Terus dia pergi. Ya kan? Dia sebenarnya menginginkan anaknya ada aja, nampak aja kan. Jadi balik kayak dia waktu menginginkan anak lagi dia mau sedewasa apapun anaknya bakal dianggap anak kecil oleh orang tuanya. Iya, tetap anak kecil. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Saya melanjutkan narasumber kita yang kedua yaitu Ustaz Robin Bisnis PDMPD. Oke Ustaz, pertanyaan pertama yaitu bagaimana pendapat Ustadz mengenai tumbuh kembang anak? Dalam artian cara Ustadz mendidik anak pada usia sebelum dia mengenal dunia pendidikan. Karena pendidikan awal yang diterima oleh anak itu berdasarkan dari dalam rumahnya. Gimana menurut Ustadz? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Adik Naswa ya, buat podcast dan kota.
Yang tentunya pertama ucapan Hari Ibu dulu kepada seluruh ibu yang ada di dunia, khusus kepada orang tua saya, mama saya, kalaupun tidak menonton nanti kita share ya. Jadi mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan tentunya seorang ibu tak akan pernah bisa kita balas jasanya. Jadi terkait kepada pertanyaan tadi, tentunya dalam hal ini bagaimana kita mempersiapkan pendidikan kepada anak-anak kita sebelum pada masanya dari itu ya. Maka terkait kepada yang disampaikan oleh Bunda Rahmina tadi, ini tidak terlepas dari peran dari seorang ibu dan ayah. Maka ketika awalan sebuah pernikahan itu tentunya harus dicantumkan di dalamnya itu visi dan misi pernikahan. Apa visi dan misinya? Maka salah satunya adalah secara umum yang menikah itu ingin mendapatkan keturunan, ya, ingin mendapatkan keturunan. Maka apakah lantas hanya mendapatkan keturunan seperti itu saja? Tidak. Tentunya ingin mendapatkan keturunan yang super baik, ya, ataupun bahasa kita istimewa seperti itu. Maka untuk mendapatkan keturunan istimewa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka butuh persiapan-persiapan. Maka ini tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh seorang ayah dan ibu sebelum proses pencapaian seorang anak tadi. Ya, pembiasaan tersebut. Kenapa? Bukan ujuk-ujuk ketika lahir seorang anak di situ lalu lantas kita taat kepada Allah. Tidak. Maka ini juga pesan kita kepada para pemuda yang belum menikah ataupun apa istilah jombloan ya. Ini juga persiapan yang harus kita pikirkan. Tadi kan Adik Naswa bilang tadi salah satu yang membuat tertarik masuk PKS adalah ada sekolah pranikahnya. Nah, ini juga bahagian dari maksud dan tujuan kita untuk terus berkhidmat kepada rakyat, yaitu agar nantinya generasi-generasi yang lahir dari rahim-rahim seorang ibu itu generasi emas yang memang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum mereka mendapatkan pendidikan di formal kalau bahasa kita, ini tentunya kembali kepada konteks awal tadi, yaitu tarbiyatul ula itu adalah di rumah tangga, yaitu di ibu kita sendiri ataupun di seorang ibu, plus tetap ada dampingan seorang ayah. Ya, kuatnya seorang ayah ataupun suami itu ada ibu ataupun istri di belakangnya, ataupun kebalikannya, kuatnya seorang istri itu juga akibat ada dukungan suami. Sebagaimana kita lihat dalam sebuah sirah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar di lembah Bakkah saat itu bukan tanpa tujuan, bukan tanpa ada persiapan. Ya, tentunya ini semua dipersiapkan oleh Nabi Ibrahim dengan penuh keimanan. Bayangkan saat itu Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku di lembah Bakkah yang tak ada kehidupan sedikit pun di tempat ini seperti itu? Lantas Nabi Ibrahim tak menghiraukannya, ya. Dia berdiri lagi, ditanya lagi oleh Siti Hajar sampai 3 kali, ketiga disampaikan, apakah ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika dikatakan iya, maka dia siap. Nah, maka sekali lagi dalam menjalankan pendidikan kepada anak kita sebelum masuk kepada pendidikan yang formal kalau bahasa kita, maka ini harus dilakukan oleh seorang ibu dan ayah di rumah tangganya. Sebagaimana disampaikan oleh Bunda Rahmina tadi, di alam kandungannya, dalam rahim kita sudah kita bisi-bisikan kalau bahasa kita perdengarkan kalimat-kalimat baik. Nah, mungkin juga sebagai pengalaman juga di saya dengan istri. Kalau saya dulu dengan mak saya nggak paham juga bagaimana saya, ya, apakah dulu mak saya juga tetap mendengarkan bacaan-bacaan Quran itu di belum sempat, tapi sepertinya tak dibuat seperti itu ya, sepertinya. Nah ya, kenapa? Karena saya lihat memang pemahaman agama orang tua itu tanda kutip minim saat itu ya. Maka kalau secara konteksnya pasti tak dibuat. Namun ini tidak terlepas dari rencana Allah Subhanahu Wa Taala juga. Apa maksudnya? Ternyata bukan hanya sekedar cara kerja dari ayah dan ibu dalam mendidik anak tadi, dengan ketulusan ikhlasan juga ternyata bisa membuahkan hasil yang baik seperti itu. Kalaupun ada pepatah mengatakan buah itu tak jauh dari pohonnya, itu ternyata ada 1-2 juga yang memang jauh dari pohon ataupun berbeda. Apa contohnya? Seorang nabi saja yang Allah utus ternyata anaknya durhaka. Nah, namun di sini juga ternyata seorang yang tidak baik tanda kutip
sekalipun ternyata mengajarkan anak yang misalkan yang baik. Nah ini satu dua. Namun secara umum ini harus kita perbaiki bagaimana kinerja dari seorang ayah dan ibu ataupun suami dan istri untuk membentuk generasi yang baik tadi, dan juga diawali dari rumah tangga yang baik. Seperti itu. Maka sekali lagi, pendidikan formal ini sebenarnya ada beberapa teman-teman kita juga yang tak mau pendidikan formal. Seperti itu. Kenapa? Pendidikan formal ini kan ada istilahnya yang terlalu heterogen, terlalu bermacam-macam di situ sehingga membuat kekhawatiran dalamnya. Bahkan kita dengar baru-baru ini saja yang mengatasnamakan pesantren katanya sampai kepada proses pelecehan dan sebagainya. Ini juga muncul kekhawatiran. Maka sekali lagi, ketika ini sudah kita biasakan di rumah tangga, insya Allah pendidikan yang akan dilalui nanti akan baik. Seperti itu. Ya, orang tua itu lebih ke homeschooling ya. Iya, rata-rata memang dengan adanya kondisi seperti ini banyak pengen homeschooling. Nah, namun ternyata juga homeschooling ini juga harus ada faktor pendukungnya. Kalau nggak itu dikhawatirkan juga anak kita termasuk nanti orang yang menyendiri, tak pakai kawan pula dia kan. Nah, sosialisasinya kurang juga. Memang semua punya nilai lebih. Nah, seperti benar Rahmi tadi katakan, ketika ditanamkan kepada anak beliau yang 2 orang masuk pesantren, ditanamkan tadi kalau masuk pesantren itu, yaitu dikurang tadi, dunia akan mengejarmu. Bukan berarti kita menyampingkan sekolah umum, tidak. Ini juga kan kawan yang berpikir sekolah umum tidak bermanfaat, salah ya. Namun sekali lagi, semua kembali kepada bagaimana kita mendidik anak tadi. Kalau memang kita fokusnya ya untuk tanda kutip dunia, maka gampang sekali seperti itu. Namun fokus untuk akhirat yang susah ini. Nah, maka dengan harapan tadi masuk ke dalam pesantren, dunia akan dapat. Sebagai contoh juga, ingin bahagia dunia, ilmu. Ingin bahagia akhirat, ilmu. Ingin bahagia dunia akhirat, ilmu. Nah, maka mudah-mudahan dengan ilmu tadi bisa menghadirkan generasi-generasi. Jadi jomblo hati jangan lupa cari suami yang berilmu. Masya Allah. Oke, berkaitan dengan soal yang dari pesantren itu, Iya. bagaimana solusi dari Ustaz tentang seorang anak melindungi dirinya terkhusus pada anak perempuan, karena pada sekarang ini kan sudah banyak kasus yang seperti tadi mengenai pencabulan ataupun kekerasan seksual pada kaum wanita. Hal ini pun tentunya juga dapat menjadi ilmu bagi para ibu untuk bisa mendidik anaknya menjadi lebih baik lagi. Ya, ini juga bahagian dari yang harus dimiliki oleh seorang ibu dan ayah. Ya, tentunya sekali lagi kita luruskan, mendidik anak itu bukan pekerjaan seorang ibu saja, namun ada kontribusi ayah di dalamnya. Memang terkadang kontribusi ayah ini tak langsung kelihatan, ya, tak langsung kelihatan. Namun sebenarnya peran ayah itu luar biasa juga. Maka sekali lagi untuk menghadirkan, untuk melindungi anak-anak kita, terutama generasi yang dalam hal ini adalah perempuan, maka Islam itu luar biasa sebenarnya mengajarkan kepada kita. Bagaimana di masa jahiliyah itu perempuan itu dianggap aib, mohon maaf saya ya, dianggap aib, dianggap hina seperti itu. Nah, maka dengan datangnya Islam ini, perempuan itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan salah satu caranya adalah bagaimana cara menjaga diri seorang perempuan tadi dengan Dek Naswa yang cantik dan bulan yang cantik pakai mukannah kan? Artinya apa? Ada profil di situ ya, ada prototipenya itu dengan mukannah tadi ataupun dengan hijab tadi, insya Allah akan terjaga. Maka ini juga sudah kita lakukan. Dalam hal ini apa? Kebetulan saya punya anak perempuan 3 tadi yang dibacakan ya. 3 perempuan, 1 laki-laki. Yang 3 perempuan ini tentunya tetap dari mulai kecil sudah kita biasakan pakai jilbab. Bahkan mandi kolam renang kita usahakan pakai jilbab. Kalaupun sesekali bukanya tidak masalah. Tanda kutip dulu ya. Ini gerah gitu kan. Kita tahan dulu tuh, jangan. Nah, sampai ujungnya dia bukanya terlepas dari itu. Intinya dari sejak kecil sudah kita ajarkan makna dan pentingnya berhijab itu. Ya, makna dan pentingnya itu pertama. Yang kedua, di awal dia sudah mulai kita sekolahkan ataupun TK, ini kan sudah mulai bisa berpikir kalaupun belum kritis berpikirnya. Namun sini sudah kita bisa pahamkan kepada mereka, kita jelaskan kepada mereka bagian-bagian tubuhnya aurat. Nah, ini juga terkadang kita katakan kalau perempuan itu semua tubuhnya aurat. Pernah saya dikritik sama anak saya, memang nggak paham banget. Abi buka aurat katanya. Kebetulan semua pakai singlet. Nah, kebetulan pakai singlet saja baru saya berjalan lagi. Kalau laki-laki aurat itu dari pusat sampai lutut. Begitu dia. Kenapa dia? Banyak pertanyaan-pertanyaannya ya, seperti itu. Artinya apa? Dari sejak ini sudah kita ajarkan. Bahkan sebenarnya nanti beranjak ke, misalkan ini anak saya paling besar kelas 3 SD, beranjak ke besar lagi nanti
kita harus jelaskan organ-organ tubuhnya. Ini fungsinya apa. Maka terkait pada perempuan nanti mungkin lebih dominan Umi yang memperjelaskan, namun tetap peran ayah itu penting. Ya, contoh, ketika di sekolah sudah sampaikan juga, kalau ada nanti orang, bahkan guru kita katakan, yang mungkin lawan jenis, misalkan sama seperti Abi, kalau mau dipeluk jangan mau. Kita sampaikan itu. Udah peluk jangan mau, kecuali sama Abi gitu kan. Nah, jadi peluk jangan mau, seperti itu. Kemudian kalau ada kawan-kawannya atau siapa memegang tempat-tempat tertentu, kita sampaikan itu. Kalau enggak, istilahnya kalau enggak Umi tanpa sebab tertentu, kalau tak mengobati dan sebagainya, jangan mau. Ataupun kalau perlu dilaporkan. Itu sudah kita ajarkan. Maka sekali lagi, ini semua tidak terlepas dari peran seorang ibu dan ayah di rumah tangganya dulu. Kenapa? Hari ini banyak kita lihat juga yang anaknya itu, mohon maaf kita, bukan kita menganggap kita mengklaim diri kita paling baik, tidak. Ada kadang-kadang seorang ayah, seorang ibu itu membiarkan anaknya itu pakai celana pendek, menonton TV di rumah santai-santai aja, biasa-biasa saja seperti itu. Terlalu bebas. Sehingga kita dengar banyak di media sosial, seorang ayah memperkosa anak, seorang abang memperkosa adik. Kenapa? Karena pembiasan-pembiasan tadi di rumah, sehingga mohon maaf kita, yang namanya lelaki dewasa itu pasti punya syahwat. Baik itu ayah sendiri kepada anak. Maka dalam sekali lagi, dengan adanya pembiasaan menutup aurat tadi, kita perjelas yang mana aurat yang vital tanda kutip tadi, maka insya Allah pelecehan-pelecehan itu akan terhindari ataupun lebih sedikit dia bisa diatasi. Itu yang pertama. Maka yang kedua juga untuk menghindari seperti yang di pesantren-pesantren yang mungkin dikategorikan adalah pesantren, padahal sebenarnya diklarifikasi bukan pesantren itu ya, bukan pesantren, semacam boarding school yang memang ya kurikulum itu tak seperti pesantren lah, seperti itu. Maka sekali lagi ini juga perlu kita sampaikan kepada anak kita untuk belajar bela diri praktis. Benar, penting juga. Maka juga di PKS ini juga ternyata sebenarnya untuk bela diri itu diajarkan ya, baik pada perempuan ataupun laki-laki. Kenapa? Terkait kepada Allah lebih menyukai mukmin yang kuat ketimbang mukmin yang lemah. Nah, maka sekali lagi ini penting ya. Memang untuk saat ini anak saya sedang saya cari yang kelas 3 ini untuk mengikuti salah satu kegiatan bela diri, bukan untuk menghantam orang ya, tapi melindungi diri ya. Nah, termasuk anak muda ini kemarin yang laki-laki sudah ikut bahkan sampai sekarang aktif gitu ya. Nah, artinya apa? Ini penting, apalagi sebagai seorang ibu laki-laki itu penting sekali untuk bela diri. Perempuan juga penting. Nah, maka sekali lagi yang dimasukkan tadi untuk menghindari itu bagaimana cara kita. Maka sejak dini kita perkenalkan dulu yang mana aurat tubuh itu, kemudian kita perkenalkan juga cara menutup aurat yang baik dan benar. Seperti itu. Sebenarnya harus didikan orang tua ini harus benar-benar dimulai dari awal ya. Benar, iya benar. Jangan sampai terjadi kayak pakai celana pendek dibiarkan. Benar. Disampaikan. Sampai itu tadi. Walaupun dia seorang ayah ya dia tetap memiliki syahwat. Benar. Iya. Artinya gini, ketika seorang anak istilahnya sudah membiasakan menutup auratnya, tentunya syahwat seorang ayah kepada anak itu kan tak ada sebenarnya. Namun dikarenakan mohon maaf terbuka aurat yang sangat sensitif tanda kutip itu kan, kalau sekedar betis sama anak kan tak ada. Tapi kalau cuma celana pendek di rumah misalkan gitu kan, ini kan membuat setan itu bisa berlalu lalang seperti itu ya. Jadi sekali lagi, tak mandang orang ya. Ini kan kisah-kisah apa namanya, pernah kita lihat ahli ibadah abid gara-gara perempuan ternyata bisa benar, bukan hilang hafalan saja sampai melakukan maksiat seperti itu. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ustaz, bagaimana cara Ustaz menyikapi penggunaan teknologi yang diberikan orang tua sekarang kepada anak usia dini sehingga membuat anak itu menjadi ketergantungan, sementara kita tahu bahwa itu juga memiliki dampak negatif bagi masa depan anak. Apalagi model kebanyakan orang tua sekarang itu Ustaz, biar anaknya nggak nangis kasih handphone, buka YouTube. Orang tuanya bersantai lagi, enak kerja gitu. Nah, gimana tanggapan? Iya, ini memang sangat-sangat problematik ya dalam hal ini, terutama dalam hal kekinian. Ditambah lagi memang pada fase adanya pandemi ini, memang peran kita sebagai seorang orang tua, ayah ataupun ibu yang ideal saat itu ya terbantahkan, terabaikan ya Bunda Ramina ya. Kenapa? Karena kebutuhan dari pendidikan dia ternyata ketika kita sekolahkan di formal. Kalau tadi homeschooling mungkin kita yang bebas berpuasa seperti itu. Namun ketika kita sudah
masukkan ke dalam pendidikan formal ketika masa 2 tahun terakhir belakangan ini, ternyata mau tidak mau kita harus libatkan dan kita beri dia fasilitas tersebut. Nah, kalaupun sifatnya masih pinjam kalau bahasa saya, karena memang anak-anak masih kan. Nah, maka dalam hal ini bagaimana kita menyikapinya, terutama untuk kehidupan pribadi dulu. Yang pertama adalah anak kami kebetulan masih kecil SD, kalau masih di kelas 3, yang TK itu ternyata juga sudah punya bukan punya, menggunakan HP juga ketika daring kemarin. Mau tidak mau memang kita harus dampingi ya. Iya, harus dikontrol benar. Kenapa? Karena memang salah satu penggunaannya memang saat ini lebih dominan memang ke YouTube masih ya, ataupun ke game ya, seperti itu. Memang kalau untuk pun game hari ini memang mau tidak mau, sebagaimana kita ketahui didiklah anakmu sebagaimana zamannya, maka tetap kita kasih teknologi ini kepada mereka, namun butuh pendampingan. Sebagai contoh, ketika dia sudah melaksanakan tugas, maka kita kasih waktu penggunaan HP. Memang ini terkadang butuh kesabaran, betul ya, butuh kesabaran. Kenapa? Terkadang pandai caranya itu dia, ketika di rumah saja kita, peraturan itu tetap berlaku. Contoh, ketika sudah belajar selesai, HP tak dipakai, ngikut peraturan. Ketika sudah selesai tugasnya sore, misalkan 1 jam boleh bermain HP, ikut. Namun ketika ada tamu ataupun ini ternyata harus memang seorang ayah, seorang muda itu terkadang harus tega, ya, harus tega dan memang harus sabar. Kenapa? Terkadang kita kan mohon maaf ketika ada tamu, dikarenakan kita mungkin tanda kutip malu, ya, malu dia ngerengek-rengek apa supaya nggak ribut kali, kita kasih kan, tanda kutip ya. Ketika di awal itu kita kasih, dari situ celahnya tadi di situ. Tapi ketika dari awal kita kasih, kalau saudara kita anggap tamu tadi juga, dia juga tak akan berpandang negatif sama kita, tak kita kasih biar menangis lah situ kan. Ternyata terkadang tamu kita pun malah mendukung pula kan gitu, kasihlah gitu kan. Ada yang penting kucapkan ini katanya pula gitu kan. Maka sekali lagi ini memang bagaimana cara kita orang tua untuk mengatur betul fungsi dan manfaat dari HP tersebut kepada seorang anak. Karena ini adalah yang paling, kalau saya bahasakan, ada akun dalamnya Google namanya Mbah Pintar Sedunia ya. Apa yang kita minta semua dia benar. Dia lebih tahu apa yang kita minta. Maka dikarenakan banyaknya sumber informasi di dalamnya, kita harus betul-betul awasi. Kenapa? Terkadang apalagi kita menggunakan media sosial, yang tak kita minta saja akunnya itu ataupun kontennya itu keluar sendiri, apalagi kita minta. Nah, ini butuh antisipasi kita. Saya belakangan kemarin ada anak saya yang nomor 2, Sabita. Dia ketika tak saya kasih HP, semacam merengek dan mengeluarkan kalimat-kalimat seperti ini. Abi nggak enak. Kakak aja punya kawan, uminya ngasih HP, gitu kan. Saya bilang, gitu kan, punya HP. Itu kan pinjam, enggak pinjam, itu punya dia sendiri. Masa kami nggak punya HP gitu kan? Itu kan HP sendiri dikasih Abi. Nah, sebenarnya saya ketika kemarin mulai daring, kami kasih 1 HP di rumah untuk mereka berusus. Cuman istilahnya tersering pakai tak ada, apalagi sekarang ya, apalagi sekarang udah mulai masuk kan, pakainya banyak kosongnya kan. Maka sebenarnya ada konten-konten YouTube yang sering ditonton yang macam film-film Dora-Dora, udah kita download sendiri tanpa pakai bisa dibuka. Namun terkadang kan ilustrasi itu muncul yang lain-lain, kadang kan pengen yang lain gitu kan. Makanya ini harus kita memang perhatikan. Terlebih lagi kadang ada konten namanya TikTok ya. Nah, terkadang memang ya, bukan kalau ada yang sebagian kawan-kawan kita mengharamkan. Kalau sebagian ulama kita selama itu bisa untuk media dakwah silahkan gitu kan. Ternyata misalkan di atas kita lihat ceramah, ketika geser ke bawah sudah yang lain-lain. Nah, ini kita antisipasi. Kenapa? Nanti takutnya yang ceramah yang bagus dia lihat, yang tak bagus ini terikutnya. Ini yang kita antisipasi. Benar. Nah, makanya kita harus antisipasi. Kadang-kadang kan saya pengen lihat juga kan isi TikTok itu kan. Ketika ada dengarnya, ini pasti TikTok kan ini bukanya. Iya TikTok, habis nonton TikTok ya, gitu. Saya larang kan. Saya bilang tengok isinya lah dulu. Nah, itu juga kita klarifikasi, benar. Karena anak-anak ini sekarang sudah kritisnya sudah muncul, ya sudah muncul, namun belum punya dasar sumber informasi tadi itu kan, kritiknya sudah muncul. Jadi intinya sekali lagi, bagaimana peran kita sebagai orang tua tadi tetap mendampingi penggunaan handphone, terutama untuk anak SD lah. SMP juga tetap nanti, cuman biasanya SMP kan rata-rata seluruh orang tua udah punya HP sendiri biasanya itu kan.
Maka sekali lagi, kalaupun nanti sudah taraf sampai memberi, tetap harus dikontrol waktu-waktu ibadahnya. Ini kita khawatir kadang. Kenapa? Karena kalau tidak kita kontrol ibadahnya, dia masih bermain HP itu. Nah, benar ya. Benar, maka saya juga sebagai kepala sekolah salah satu perguruan swasta, itu kita buat mutabah yaumiyah dalam Google Form yang mereka selalu harus isi, kalaupun daring. Artinya apa? Ini juga bentuk perhatian orang tua, guru kepada orang tua, kepada anak dari siswa tadi, agar memang penggunaan HP ini memang terbatasi. Seperti itu, enggak melulu. Kenapa? Ada juga ternyata keluhan dari salah satu orang tua, ketika dia melihat anaknya pakai seragam di sekolah, kebetulan di rumah, kita kan kebetulan administrasinya itu, walaupun di rumah kita pakai di sekolah itu kan, kita sampaikan, Bu, anak ibu sudah 3 minggu nggak masuk ini, Bu, kata gurunya kan. Oh enggak lah Pak, setiap hari saya lihat dia masuk Pak, gitu kan. Nah, setiap hari masuk saya lihat gitu kan. Nah, pakai seragam, pakai HP. Nah, ternyata menggunakan game dan sebagainya. Nah, sudah maniak game. Itu karena nggak dikontrol juga. Benar, memang perlu tadi sekali kan dilihat bagaimana. Bahkan memang komunikasi itu harus terus ada. Dari jauh nampak dia pakai seragam, oh sekolah lagi. Benar. Padahal harus dideketin juga. Iya. Ya. Tengok HP-nya bener nggak, membuka pelajaran. Iya. Ternyata dia malah nge-game. Iya, jadi intinya tadi gini, Kak Nasra, untuk HP ini tak bisa juga kita pungkiri untuk tidak kita kasih. Memang sesuai perkembangan mereka era seperti ini. Memang tetap sebagai orang katakan juga tadi, kalau di pesantren itu jelas terbatasi. Hanya waktu-waktu tertentu yang boleh, contoh waktu telepon keluarga misalkan. Tapi kalau yang sekolah umum misalkan, mana waktu telepon keluarga udah dipegang dia pulang kan? Nah, ini juga sudah kita antisipasi sebelum COVID sebenarnya. Kalau di sekolah kami dulu itu ketika pelajaran HP dikumpul pulang dikasih. Sekarang kan tak bisa begitu, orang memang kebutuhan itu seperti itu. Belajar menggunakan itu. Iya, benar. Selanjutnya Ustaz, seperti kita ketahui bersama bahwa anak-anak sekarang itu kurang memiliki sifat kreatif. Rasa sopan terhadap yang lebih tua itu juga cukup rendah. Bagaimana Ustaz menyikapi hal itu? Dan bagaimana tips dari Ustaz agar anak bisa mengembangkan sifat kreatifnya karena itu menjadi masa depan juga. Iya, jadi sebenarnya anak-anak kita sekarang sebenarnya kreatif ya. Mungkin tanda kutip tidak dikatakan kreatif tadi di masa-masa pandemi seperti ini, kebanyakan di rumah sehingga sosialisasinya kurang, sehingga terkesan dia tidak kreatif. Maka untuk menyikapi ini sebenarnya kita punya tips bagaimana seorang anak ini bisa memanfaatkan kondisinya. Contoh HP kita katakan, ini ternyata bisa kita jadikan sebagai ladang kreativitas. Sekarang kan banyak youtuber yang memang positif seperti itu ya. Banyak yang positif seperti siapa nama yang si Naswa, salah mirip nama juga. Yang anak-anak. Nah, itu kan luar biasa kan. Artinya apa? Dia punya kebolehan sedikit di seni suara, ya, kemudian dari parasan juga lumayan cantik gitu kan, dimanfaatkan orang tua tanda kutip untuk mengembangkan bakatnya seperti itu. Juga salah satu cara kita bagaimana agar anak-anak bisa kreatif. Ya ini konten-konten YouTube kan banyak yang positif, banyak juga yang tanda kutip yang negatif ya. Memang ini juga bagaimana seorang pemuda ataupun anak-anak ini bisa membuat sebuah konten yang menarik perhatian tanpa harus membuat yang berbau sara, berbau pornografi. Namun kalau kita lihat dari segi subscribe biasanya malah yang konten-konten yang buruk, yang banyak subscribe-nya ketimbang yang yang bermanfaat. Ini artinya apa? Butuh berarti polesan di situ. Ya butuh polesan dalamnya. Maka sekali lagi untuk masalah tadi adab ya. Memang yang namanya kalau kesendirian bagaimana dengan beradab. Maka pentinglah kita memang harus bersosial, ya. Penting bersosial. Maka kita ajarkan juga kepada anak kita bagaimana adab terhadap seorang adik, kakak, ayah, ibu, orang lain harus kita ajarkan. Ya, harus kita ajarkan. Mau tidak mau harus kita ajarkan. Kenapa ini penting? Kenapa? Bahkan Rasulullah SAW sendiri di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, ya, akhlak. Nah, maka sekali lagi akhlak anak sekarang kalau sering guru bilang gini, kalau dulu kami sekolah melihat guru kami aja berdiri depan pintu kami lari begitu kan, pernah kan Naswa gitu? Segan gitu kan. Kalau sekarang berdiri bapak itu di pintu aslinya lonong aja gitu kan. Nah, ini apa artinya? Pembiasaan itu penting.
Ya, pembiasan itu penting. Maka sekali lagi, ketika pembiasan itu sudah kita awal dari rumah, maka harapan kita di mana-mana juga kita sudah aplikasikan. Sama seperti sekali lagi saya semua bercerita tentang yang saya saksikan di masjid kan, ketika habis sholat subuh di hari Minggu ada pengajian subuh itu kan. Saya bawa anak saya bilang kalau mau ke kamar mandi atau keluar nunduk gitu kan. Kenapa Bi? Banyak orang tua sini. Kritis lagi dia. Kebetulan bapak-bapak lewat nunduk juga kan. Bi, itu bapak itu kok nunduk gitu kan. Ya, bapak itu kok nunduk kan. Jadi saya bilang untuk nunduk itu sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak orang tua saja, semua orang sama adab itu namanya isi kalau bahasa izinnya sebentar apanya tuh minta izin gitu kita sampaikan. Maka sekali lagi kondisi kita hari ini memang tanda kutip prihatin karena pendidikan kita juga hari ini memang masih berbasis umum kita katakan belum merujuk kepada nilai-nilai Islam tadi. Maka sebenarnya pilihan-pilihan yang tepat itu sebenarnya ya ini dari tanggapan saya sendiri ya pilihlah sekolah-sekolah memang kalaupun dia umum berbasis Islam seperti itu ya. Kalaupun umum berbasis Islam. Kenapa? Karena hari ini kita lihat kalau yang kita katakanlah yang umum betul dia durasi mapel agama itu terlalu singkat hanya 2 jam ya. Bolehlah kita di tempat umum karena saya termasuk tadi kan dibacakan tadi riwayat saya dari umum semua saya kan. Bolehlah kita tetap bersekolah tempat umum, namun sekali lagi peran orang tua tadi sangat penting. Ya, biarkan saja dia di sekolah 2 jam misalkan selama seminggu, di rumah setiap hari yang dilakoninya ini nggak masalah juga. Masalahnya adalah di rumah tak ada belajar agama, di sekolah 2 jam seminggu, apa anak gimana punya adab. Maka sekali lagi ini penting bagi kita juga orang tua ya untuk tetap mengingatkan anak kita bahwasanya agama inilah nanti yang akan menyelamatkan kita ya, agama ini nanti yang menyelamatkan kita. Maka kita dengar kemarin pernyataan kalaupun belum jelas mapel agama akan dihapuskan dari pembelajaran, ini kan salah satu bentuk-bentuk bagaimana menghilangkan adab sebenarnya ya, bahkan penurunan benar. Bahkan sekarang kalau kita lihat Undang-Undang 30 pendidikan itu kan mohon maaf saya ke Kak Naswa, kalau suka sama suka katanya boleh gitu kan. Nah, kan ini kan adabnya itu luar biasa di sini kan, bahkan sekelas hewan sekalipun istilahnya ada aturan-aturannya kan sebetulnya ini kita manusia kok lebih dari hewan. Nah, ini dia seperti itu. Motivasi dong Ustaz sebagai seorang ayah untuk ibu agar lebih semangat lagi dalam mendidik masa depan. Masya Allah ya. Jadi nasihat untuk ibu saya nggak berani ngasih nasihat untuk ibu. Cuma tetap mengingatkan boleh ya. Nah, maka sekali lagi tentunya seluruh ibu yang ada di dunia yang baik dimanapun berada, tentunya kita lihat peran ibu itu luar biasa dalam menentukan sukses tidaknya seorang anak dunia dan akhiratnya. Apa buktinya? Bahwasanya ridho Allah, ridho orang tua itu ridho Allah ya, jelas itu ada 2 kalimat di situ. Artinya kalau seseorang anak itu durhaka kepada orang tuanya, ini akan terancam tanda kutip kehidupan dunia dan akhiratnya. Maka sekali lagi kepada para bunda yang ada di seluruh dunia, saya tak berani memberikan nasihat, namun memberikan penyemangat bahwasanya bunda itu luar biasa. Walaupun sakit melahirkan tetap memiliki kasih sayang luar biasa. Dan kalau kita lihat sakit kata yang melahirkan, ternyata bunda kita ini terus ada lahirkan lagi gitu kan. Ya, kita pernah saya testimoni gitu kan, gimana Bu sakit melahirkan sakit, berapa anak ibu? 5, sakit 5 juga Bu ya, apalagi tak sakit gitu kan ya, sakit aja 5, apalagi tak sakit. Artinya apa? Dia ridho di situ sebenarnya, ridho dan ikhlas. Sehingga dengan dibelahnya perutnya ataupun melahirkan dia secara normal ini adalah bagian bentuk perjuangan. Sehingga juga dikatakan ke seorang ibu yang melahirkan meninggal dunia, syahid dia. Nah, maka luar biasa. Bahkan juga kalimat-kalimat yang kita dengar sering adalah surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, seperti itu. Oke. Walaupun tak memiliki mahkota, tapi memiliki surga di bawah telapak kaki. Iya, jadi intinya tetap semangat para bunda yang ada di mana saja. Nasihatnya adalah tetap semangat gitu aja. Tapi kalau nasihat yang lain tak berani gitu. Masya Allah. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari podcast Medan Kota ini.
Jangan lupa untuk ditonton kembali, kita belajar bersama, apalagi terutama untuk kita anak-anak muda, calon ibu, insya Allah. Dan terima kasih kepada narasumber kita, Bunda Rahmina dan juga Ustaz Robin Ginting yang telah meluangkan waktunya. Ya, Semoga kita kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan sampai jumpa untuk di podcast kita di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berapa umur?